jangan Bapak tersinggung. Penerimaan pendamping desa ini agak unik. Kami di Komisi 5 ini besoknya penutupan baru mendapat kabar. Ada pendamping desa yang tugasnya di Kalimantan tapi rumahnya di Jawa Timur. Di tempat saya, yang namanya pendamping desa, ada yang datangnya hanya sebulan sekali ngambil gaji, tanda tangan, absen. Selesai. Dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, ini luar biasa. Sumber daya manusia. Biasa di luar. Kebijakan pendamping desa dan pemberdayaan masyarakat, yaitu 34.183 orang. Sebenarnya kalau kita lihat, dari jumlahnya sudah mendingan ini. Dari 74.000 desa yang ada, sudah ada pendamping 34.000. Jadi tiap-tiap desa kira-kira 0,5 orang. Kalau dibagi orang itu, potong 0,5 orang. Tapi di sini ini kualitas daripada orang-orang yang menjadi pendamping desa ini yang perlu kita perhatikan. Karena mohon maaf, jangan Bapak tersinggung. Penerimaan pendamping desa ini agak unik. Kami di Komisi 5 ini besoknya penutupan baru mendapat kabar bahwa ada penerimaan pendamping desa. Bagaimana lagi kita memberikan berita-berita kepada masyarakat bahwa ada penerimaan pendamping desa. Dan mohon maaf ini, yang dulu itu masyarakat tuh sangat tahu dan orang-orang sangat tahu bahwa ini adalah pakai bendera hijau. Nah ini jangan lagi nih yang akan datang pakai bendera hijau ini. Pokoknya polos-polos saja lah. Nggak ada bendera merah, nggak ada bendera biru, nggak ada bendera putih. Pokoknya polos-polos saja. Jangan kita arahkan ke situ. Ya. Polos nggak ada yang punya dong. Inspektorat 5, yaitu pengawasan di bidang dana desa. Pak, ini karena urusan tadi ini pendamping desa itu kurang kualitasnya. Sedangkan kita tahu para kepala desa itu sampai di mana pendidikannya. Jangan samakan pendidikan kepala desa yang ada di Jawa ini dengan kami yang di luar Jawa. Yang di luar Jawa itu setara. Itu yang kebanyakan. Kalau dia setara itu ya artinya bukan asli SMA, bukan asli apa S1, tapi setara pengetahuannya, setara. Nah oleh karena itu, ini nggak masuk di dalam tadi saya lihat di pendataan Bapak. Di Lampung itu banyak yang kena, banyak yang diolah sama kejaksaan, kepolisian, karena kurangnya kemampuan mereka berpikir dalam melaporkan atau melaksanakan apa-apa yang sudah kita gariskan di sini. Nah, Ibu, ini paling banyak ditulisannya 1,6 triliun, tapi uang itu habis sama pendamping. Yang tinggal itu sekian, hanya tinggal sekian ratus miliar saja yang Ibu bisa kelola di atas ini. Nah inilah yang jadi harapan kita semua. Pendamping itu sudah menghabiskan dana sekitar 1,5 triliun. Akan tetapi manfaatnya sangat sedikit. Oleh karena itu, mohon supaya ini strategi kita selama ini kita rubahlah yang akan datang itu. Kalau ada penerimaan pendamping desa itu 3 bulan sebelumnya sudah mulai disebarkan. Termasuk Komisi 5 mesti tahu. Jadi kami turun ke bawah sudah bisa memberikan berita-berita kepada masyarakat untuk supaya kalau bisa mengikuti juga itu. Kenapa? Karena kalau dia memang dari desa itu, dari kecamatan itu, dari kabupaten itu yang menjadi pendamping situ, ada manfaatnya. Karena dia memang rumahnya situ tidak memerlukan ongkos. Tapi kalau dia dari provinsi apalagi dari daerah lain, ini memerlukan ongkos yang sehingga mengurangi daripada uang yang dia terima, sehingga kualitas daripada pekerjaannya tentu akan berkurang.
Saya rasa demikian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taman Nuri, Pak Sekjen. Mohon maaf, ada anekdot dari Madura. Orang Madura bermasalah tanah di Jakarta Utara. Dibawa ke pengadilan. Siapa yang benar pemiliknya, apakah orang Madura atau orang Jakarta itu? Di pengadilan waktu dimediasi oleh hakim, kata orang Madura, Pak, Bapak 20%, saya 80%, 50-50. Jadi sebenarnya ini masuk Pak Taman Nuri itu, ya kalau Bapak mau ambil separuh, silahkan. Nah, yang punya dapil juga mesti punya kesempatan untuk menyodorkan nama dan siapa tahu memenuhi syarat. Itu kan Pak Taman Nuri. Ya, itu Pak Taman Nuri itu. Nah. Tapi ingat yang baju hijau itu bukan P3 ya Pak ya? Iya, bukan. Ya agak tua hijaunya. Yang saya hormati Mitra Komisi 5 Pak Sekjen beserta jajaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman yang lalu, termasuk berkaitan dengan pendamping desa. Yang pendamping desa. Dulu sudah saya pernah sampaikan terkait pendamping desa. Ada pendamping desa yang tugasnya di Kalimantan tapi rumahnya di Jawa Timur. Bagaimana caranya mereka kerja ya? Coba, saya nggak paham juga. Kalau nanti saya bilang ini apakah fiktif, saya nanti dibully lagi oleh pendamping desa. Ya, tapi itulah kenyataannya dan banyak sekali yang seperti itu. Apakah pendamping desa ini betul-betul bekerja secara baik? Karena di tempat saya, yang namanya pendamping desa, ada yang datangnya hanya sebulan sekali ngambil gaji, tanda tangan, absen, selesai. Terus tugasnya apa? Selama ini pendamping desa sudah ada sejak periode tahun 7 tahun yang lalu. Kita periode yang lalu. Sudah ada pendamping desa. Sampai hari ini namanya desa membuat proposal saja, membuat RAP saja masih kesulitan. Terus tugasnya apa? Yang didampingin ini sebenarnya apa sih? Bentuk pendampingannya itu apa? Kemudian inspektorat bagaimana menyikapi ketika ada pendamping desa yang nyata-nyata tidak pernah hadir dan hanya datang ngambil gaji. Ini tidak 1-2. Bahkan ketika saya pernah nanya untuk tugas dari pendamping desa, ternyata juga jawabannya tidak sesuai dengan apa yang saya pertanyakan. Artinya apa? Di sini ada anggaran peningkatan sumber daya pendamping desa. Tetapi sampai hari ini yang namanya pendamping desa pun sumber daya manusianya juga tetap ya begitu-begitu saja.